Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil penelitian sederhana saya tentang Mabadi al-Asharah ilmu pendidikan Islam. Penelitian ini dilakukan oleh bahwa ketika kita membuka kitab-kitab ulama besar, maka di situ kita akan dihantarkan dengan yang disebut dengan Mabadi al-Asharah, atau ada juga yang menyebutkan dengan Mabadi Awadiyah, yaitu patokan-patokan 10, prinsip-prinsip 10 dalam mempelajari suatu ilmu. Sebagian ulama mengatakan sebagai muqaddimatul al-ilm. Nah, persoalan yang mendasar di antara pelajar-pelajar kita bahwa seringkali kalau pelajar kita mempelajari ilmu itu langsung mendalam, mencari referensi. Padahal dalam kaidah usul ilmu, maka mempelajari Mabadi al-Asharah suatu ilmu itu mendasar, sangat mendasar dan penting, termasuk Mabadi al-Asharah ilmu pendidikan Islam. Oleh sebab itu, dalam kajian ini saya ingin mencoba untuk menelisik sedikit tentang Mabadi al-Asharah dalam perspektif beberapa ilmuwan, yang termasuk juga ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan atau library research dengan teknik systematic literature review dan juga hermeneutic review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, temuan dari penelitian tentang Mabadi al-Asharah ilmu pendidikan Islam adalah: satu, ditemukan urgensi mempelajari Mabadi al-Asharah tentang suatu ilmu tertentu termasuk ilmu pendidikan Islam. Kedua, deskripsi prinsip-prinsip Mabadi al-Asharah dan terutama kaitannya dengan Mabadi al-Asharah ilmu pendidikan Islam. Berdasarkan hasil research yang dilakukan melalui pendekatan hermeneutik dan systematic literature review, bahwa urgensi Mabadi al-Asharah itu sedikitnya ada dua. Pertama, Mabadi al-Asharah memberikan gambaran umum akan suatu ilmu yang dipelajari. Dengan mempelajari Mabadi al-Asharah, seseorang yang mulai mempelajari suatu ilmu minimal dapat menjawab apa, mengapa, dan bagaimana tentang suatu ilmu itu. Ketika seseorang pelajar mempelajari ilmu pendidikan Islam misalnya, yang diawali dengan mempelajari Mabadi al-Asharah ilmu pendidikan Islam, maka minimal ia dapat mengetahui tema pembahasan sekaligus faidah mempelajari ilmu pendidikan Islam, walaupun dalam pandangan umum atau global. Dan sebab itu, Mabadi al-Asharah ilmu pendidikan Islam ibarat peta tujuan yang disiapkan bagi seorang pelajar untuk mengetahui ilmu pendidikan agama Islam secara utuh. Kedua, urgensi Mabadi al-Asharah terletak pada dapat membantunya para pelajar untuk melengkapi pembahasan yang ada dalam satu ilmu. Dengan Mabadi al-Asharah, maka utuhlah suatu ilmu. Itulah pentingnya mempelajari Mabadi al-Asharah bagi seseorang yang terpelajar. Dia akan memperoleh gambaran umum tentang suatu ilmu yang akan dipelajarinya. Temuan kedua adalah Mabadi al-Asharah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. 10 hal tersebut dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ali al-Asaban al-Misri, pengarang kitab Hasyiah ala Syarh al-Hasham Ashmuri ala Matni Alfiyah Ibnu Malik fi An-Nahwu, yang beliau wafat pada 1206 Hijriah.
lewat nazamnya, anna ma bati kulli panin aisyarah al-hadd wal mawdus thumma samarah wa nisbatu maf'ul wal wadi'i al-ismul istindal hukm syari'i masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dari jami'a hadza syarafa. Sesungguhnya mabadi awaliyah, mabadi dasar setiap ilmu itu ada 10, yaitu al-had, definisi. Kedua, al-mawdu, pokok bahasa atau ruang lingkup bahasa. Tiga, al-thamrah, hasil yang diperoleh. Berikutnya nisbah, nilai ilmu tersebut. Fadl, keutamaan ilmu tersebut. Wa'di, letak dasar ilmu. Izm, nama ilmu. Al-istindad, dasar pengambilan ilmu. Al-hukm syar, hukum ilmu tersebut berdasarkan tinjauan syariat. Dan masail, yaitu masalah-masalah yang dibahas, yang dikaji dengan ilmu tersebut. Teman-teman hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, al-had, definisi ilmu pendidikan Islam apa? Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam, mulai dari keyakinan yang disebut dengan akidah, lalu syariah, fikih, sampai pada akhlak yang ini terintegrasi ada dalam Islam dan menjadi kehidupan orang Islam. Berikutnya al-maud, pokok pembawa bahasanya, menjelaskan tentang konsep-konsep tentang adil, mulai dari rukun adil, rukun iman, rukun Islam, dan berikutnya keihsanan seseorang. Lalu as-samrah, faedahnya, maka ketika seseorang mempelajari ilmu agama Islam, dia akan mendapat faedah bahwa ilmu agama Islam menjadi guideline bagi kehidupan orang, menjadi panduan hidup untuk bahagia dunia dan akhirat. Nisbahnya, nilai-nilai ilmu itu dalam pandangan syar'i, serta apa saja manfaat-manfaat, sangat bermanfaat. Banyak manfaat kita mempelajari ilmu agama Islam, bukan hanya untuk manfaat diri sendiri, tetapi manfaat juga untuk orang lain. Sehingga ada manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk orang lain, dan manfaat untuk alam. Sumber ilmu agama Islam adalah, ilmu pendidikan agama Islam adalah Al-Quran, Al-Hadits, lalu Al-Ijtihad, yang di dalamnya adalah ijma dan qiyas. Hukum mempelajari ilmunya seperti apa? Maka khusus untuk mempelajari ilmu agama Islam yang tidak, yaitu adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan akhlak tasawuf, hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan beberapa ilmu ada yang fardu kifayah dan ada yang termasuk jawaz atau wenang. Lalu masail, masalah yang dibahas adalah masalah tentang bagaimana ilmu mendidik dengan cara-cara Islam, termasuk dari konsep pendidikannya seperti apa, dibahas di sana. Siapa pesertanya dibahas di sana, bagaimana metodologi pendidikannya dibahas di situ, sampai kepada bagaimana mengevaluasi pendidikan yang hasilnya. Itulah Ibu dan Bapak, teman-teman, yang disebut dengan atau hasil kajian dari Mabadi al-Asrah, ilmu pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.